Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi Ananda soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah semua dalam kondisi sehat ya. Oh iya, jangan lupa untuk melakukan religi pagi dulu, sholat duha serta zikir paginya. Jika sudah kalian lakukan, langsung saja ya kita mulai pelajaran di hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pasti kalian pernah ya melihat contoh-contoh gambar tersebut. Ya, contoh-contoh gambar tersebut biasa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Di situ ada seorang pemulung yang sedang mencari sampah. Kemudian ada tumpukan sampah yang berada pada selokan. Dan yang terakhir itu adalah tumpukan sampah yang berada tepat di pinggir jalan. Sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Nah, selain itu juga, sampah-sampah tersebut itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadikan udara yang kita hirup itu tidak segar. Terus, siapa sih yang bersalah atas semua ini? Atau siapa yang melakukan hal-hal ini? Ya, pasti kita ya, manusia. Karena kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka tidak sadar akan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Seharusnya setiap manusia itu memiliki tanggung jawab ya terhadap diri sendiri, masyarakat, serta lingkungannya. Salah satunya itu adalah tanggung jawab dalam upaya peningkatan masalah sampah. Karena masalah ini sering muncul di sekitar lingkungan kita. Kemudian apa yang terjadi jika manusia tidak bertanggung jawab terhadap sampah-sampah tersebut? Ya, pasti mereka akan mengalami kerugian. Nah, apa saja ya kerugian-kerugiannya? Nah, yang pertama itu ada jika sampah itu dibuang sembarangan, itu dapat membuat aliran sungai atau selokannya tersumbat. Ya, benar saja. Jika sampah itu dibuang pada tempat tersebut, otomatis selokannya tidak bisa mengalir airnya. Terus, jika hujan turun dan terjadi terus-menerus, maka akibatnya akan menjadi banjir. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang berikutnya, mencemari lingkungan serta menjadi sumber penyakit. Karena di sampah itu banyak sekali ya bibit-bibit penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya, apabila seekor lalat itu datang dari tumpukan sampah kemudian hinggap di makanan kita, apa yang terjadi? Secara tidak langsung si lalat tersebut membawa bibit-bibit penyakit ya. Terdapat bakteri juga di dalam tersebut. Nah, setelah itu tanpa kita sadari makanan itu kita makan. Nah, otomatis perut kita itu akan mengalami gangguan, biasanya pada sistem pencernaan. Nah, ada nih cara menanggulangi sampah, yaitu dengan sistem penerapan 3R. Reduce itu artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, contohnya mengurangi penggunaan kantong plastik. Terus
ada yang disebut dengan reuse, itu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama. Dan yang terakhir itu ada recycle, mengolah kembali atau mendaur ulang. Di sini cara yang dilakukan yaitu adalah dengan mendaur ulang. Jadi sampah-sampah bekas yang sudah dikumpulkan para pemulung kepada pemasok itu diolah kembali, dibuat kerajinan-kerajinan yang bermanfaat. Nah, berikut ini contoh hasil dari daur ulang barang bekas. Itu ada kaleng yang bisa dijadikan tempat pensil, kemudian plastik-plastik kemasan seperti rinso ataupun sabun cuci piring dijadikan tas, kemudian koran bekas dijadikan juga tempat pensil, botol juga dijadikan tempat pensil atau tempat menaruh benda-benda kecil, dan minuman plastik itu dijadikan seperti keranjang ataupun tempat-tempat minuman. Inilah beberapa contoh dari benda-benda bekas yang bisa didaur ulang kembali. Mengolah sampah bekas menjadi benda-benda daur ulang adalah contoh kegiatan ekonomi ya, di mana hasil yang dibuat oleh pengrajin atau produsen itu menghasilkan barang jadi atau yang disebut dengan produksi. Nah, dari hasil ini tadi itu bisa dijual kepada konsumen. Nah, uang yang dari konsumen tadi ini itu bisa menghidupi kebutuhan hidupnya mereka. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu pasti melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di situ ada penjual bibit yang sedang melayani pembelinya. Menjadi penjual bibit adalah salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ini memang terlihat sederhana, tetapi jasanya itu sangat besar, di mana dia itu telah menyediakan serta menanam bibit-bibit tanaman yang akan tumbuh menghijaukan serta memperindah lingkungan kita. Jadi betapa besar ya jasa yang ditimbulkan atau yang diberikan oleh penjual tanaman bibit tersebut. Setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan masih banyak lainnya ya. Meskipun berbeda, setiap usaha ekonomi itu harus kita hargai ya. Jadi apapun pekerjaannya, mau dia itu menjadi pemulung atau sampai pengusaha pun, kita harus menghargainya. Nah, bagaimana cara kita menghargainya? Nah, ini berikut ada cara menghargai kegiatan ekonomi. Yang pertama itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi kalau kalian mau usaha, itu harus usaha yang benar-benar jujur ya, persaingannya tidak boleh ada embel-embel atau apapun untuk menyakiti orang lain. Terus kemudian menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Nah, ini juga harus dilakukan. Jadi misalkan usahanya sebelah ini maju, sedangkan usaha kita sendiri itu belum. Jadi kita tidak boleh iri dengan apa yang sudah dimiliki tetangga kita. Terus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini kurang lebih sama yang seperti nomor 1. Jadi harus sportif dalam melakukan usaha. Yang terakhir menjelaskan keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang lain. Nah, apabila misalkan kita punya teman itu sudah berhasil, kita bisa ambil tuh nilai positif yang dia lakukan. Semoga apa yang dia lakukan itu bisa kita lakukan juga demi kebutuhan kita sendiri.
Itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat terus belajarnya meskipun kondisi kita tidak bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali ya. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.